Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mata kuliah pengantar sumber daya manusia. Kami beranggota 4 orang, yaitu saya Arma Priani sebagai moderator dan anggota saya Ranti, Rizky Anida, dan Indah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan perusahaan yang telah kami rancang beserta proses rekrutmen dan seleksi yang kami desain. Adapun profil perusahaan karet Nusantara Abadi, yaitu nama perusahaan Nusantara Abadi, bidang usaha logistik, distribusi, hasil, dan karet alam. Produk atau jasa utama yang kami sediakan yaitu pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi karet. Visi dan misi perusahaan karet Nusantara Abadi. Visi menjadi perusahaan logistik karet terdepan di Indonesia yang unggul dalam pelayanan inovatif dalam sistem distribusi dan berkontribusi terhadap kemajuan industri karet nasional. Adapun misinya, kedua, 1. Memberikan layanan distribusi karet yang cepat, aman, dan terpercaya dari hulu ke hilir. 2. Menjalin kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan petani dan industri pengolahan. Ketiga, menerapkan teknologi terkini dalam sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi dan transportasi. Keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan mitra. Dan kelima, menjaga mutu dan standar karet agar sesuai dengan kebutuhan pasar domestik dan internasional. Selanjutnya, penjelasan perusahaan karet Nusantara Abadi. Karet merupakan salah satu komoditas unggul Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama dalam industri otomotif, manufaktur, dan ekspor. Permintaan terhadap karet alam terus meningkat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, memberikan peluang besar bagi perusahaan yang bergerak di sektor logistik karet. Perusahaan karet Nusantara Abadi menyediakan layanan transportasi dan distribusi yang efisien. Perusahaan logistik ini memainkan peran penting dalam menjaga rantai pasok industri berbasis karet agar tetap lancar dan kompetitif di pasar global. Adapun struktur organisasi dalam perusahaan karet Nusantara Abadi. Yang pertama, Arma Apriani sebagai direktur utama, yaitu bertanggung jawab penuh atas arah dan strategi perusahaan, mengambil keputusan penting termasuk dalam kerjasama, investasi, dan pengembangan usaha logistik karet. Yang kedua, Ranti sebagai manajemen operasional, yaitu mengelola seluruh kegiatan harian perusahaan seperti pengembalian, penyimpanan, dan distribusi karet. Posisi ini sangat krusial agar rantai pasok berjalan lancar. Yang ketiga, Rizky Anida sebagai manajer keuangan, yaitu mengatur arus keuangan perusahaan, pembelian bahan, hingga laporan keuangan. Stabilitas keuangan tergantung pada posisi ini. Yang keempat, Indah sebagai manajer sumber daya manusia, yaitu bertanggung jawab atas rekrutmen, pelatihan, dan pengelola tenaga kerja. Posisi ini memastikan karyawan yang bekerja sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Materi selanjutnya adalah permasalahan di perusahaan. Permasalahan di perusahaan terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah fluktuasi harga karet. Harga karet di pasar internasional sangat tidak stabil, dipengaruhi oleh permintaan global, kondisi cuaca, dan perencanaan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah keterlambatan distribusi. Masalah dalam armada pengangkutan, cuaca ekstrim, atau kondisi jalan yang buruk bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman karet ke pabrik atau pembeli. Yang ketiga adalah kualitas bahan baku, tidak konsisten. Karet mentah yang diterima dari petani atau pemasok atau bervariasi kualitasnya mempengaruhi standar produksi dan daya saing produk akhir. Yang keempat adalah kurangnya SDM terampil. Perusahaan sering kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar memahami proses logistik, penanganan karet, atau manajemen gudang yang efisien. Yang kelima adalah persaingan pasar. Banyaknya perusahaan logistik atau distributor lain membuat persaingan semakin ketat, terutama dalam hal harga dan pelayanan. Yang keenam adalah kerusakan atau kehilangan barang. Dalam proses pengangkutan, resiko kehilangan atau rusaknya karet masih tinggi jika tidak ditangani dengan prosedur logistik yang ketat. Yang ketujuh, kurangnya inovasi teknologi. Banyak perusahaan karet skala menengah masih minim pemanfaat teknologi digital untuk pelacakan, distribusi, manajemen, data stok, dan sistem pelaporan. Adapun keunggulan perusahaan kami, perusahaan karet Nusantara Abadi memiliki keunggulan utama dalam sistem logistik yang terorganisir dan efisien, khususnya dalam pengangkutan dan distribusi hasil karet dari perkebunan ke industri pengolahan. Dengan armada kendaraan yang lengkap dan tenaga kerja terlatih, perusahaan mampu menjamin kecepatan waktu pengiriman dan menjaga kualitas bahan baku karet. Selain itu, perusahaan menjalin kemitraan yang kuat dengan petani dan pelaku industri karet, menjadikannya sebagai mitra terpercaya dalam rantai pasok nasional. Dukungan manajemen profesional dan fokus pada keberlanjutan menjadikan PT Perusahaan Karet Nusantara Abadi sebagai perusahaan yang kompetitif dan siap berkembang di masa depan.
Materi selanjutnya adalah bidang usaha dan kegiatan operasional. Bidang usaha dan kegiatan operasional terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jenis usaha, logistik karet. Yang kedua adalah fokus, transportasi, gudang, supply chain. Yang ketiga adalah kegiatan, penjemputan, penyimpanan, dan pengiriman. Yang keempat adalah SDM, sopir, staf gudang, teknisi, admin, dan supervisor. Baiklah, selanjutnya ada sistem rekrutmen yang diterapkan. Ada online dan walk-in, tahapan rekomendasi internal. Yang pertama pengumuman, kedua lamaran, ketiga seleksi admin, keempat tes fisik, 5 wawancara, 6 verifikasi dokumen, 7 hasil akhir. Baiklah, kesesuaian rekrutmen dengan bidang perusahaan. Yang pertama ada butuh tenaga fisik dan teknis, kedua paham distribusi dan gudang, 3 proses seleksi sesuai kebutuhan logistik, keempat fokus disiplin dan tanggung jawab. Persyaratan rekrutmen yang akan kami terima untuk sopir truk minimal SMP atau SMA, usia minimal 45 tahun, SIM aktif, pengalaman minimal 2 tahun. Untuk admin logistik minimal D3, mahir komputer, teliti dan komunikatif. Baiklah, berikut kontak perusahaan yang bisa dihubungi. Ada WhatsApp, walk-in, email, dan alamat. Kesimpulan materi kami tentang perusahaan Nusantara Abadi yaitu sistem rekrutmen di perusahaan karet Nusantara Abadi dirancang secara terstruktur dan relevan dengan kebutuhan perusahaan. Persyaratan yang ditetapkan mencerminkan kondisi lapangan seperti kemampuan fisik, keahlian teknis, dan kedisiplinan, terutama untuk posisi lapangan seperti pengemudi dan petugas gudang. Proses seleksi yang efisien sangat mendukung kelancaran logistik, mengingat perusahaan bergerak di bidang distribusi karet yang menuntut kecepatan waktu dan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses rekrutmen ini sudah selaras dengan bidang usaha perusahaan. Perusahaan Karet Nusantara Abadi mampu berkembang menjadi perusahaan logistik karet yang unggul dan berdaya saing tinggi. Diperlukan penguatan sistem rekrutmen yang profesional, pengolahan sumber daya manusia yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi dalam proses logistik. Perusahaan juga harus terus menjalin kemitraan strategi dengan petani karet, pelanggan industri, dan mitra transportasi. Dengan budaya kerja yang disiplin, efisien, dan inovatif, perusahaan akan mampu memenuhi kebutuhan pasar secara optimal dan berkelanjutan di masa depan.